Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Sehat, luar biasa, semangat. Oke. Sekarang kita sebelum kita belajar, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami minta kepada salah seorang anak kami untuk memimpin kita di dalam doa atas nama Ibu pilih Silviana Dalege, dipersilakan. Hai teman-teman, kita bisa kenal di dalam doa pagi agama Katolik memberikan kita dosa. Baik, sekarang Ibu absen kita, silakan dijawab. Tanggal 5 Maret 2024. Alusia Salomita Lei. Hadir, Bu. Amelia Lei. Hadir, Bu. Binar Rizkila Leia. Hadir, Bu. Charlie. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Desti. Hadir, Bu. Elsa Susanti. Hadir, Bu. Piragari. Hadir, Bu. Firman Jawa. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Juventus. Hadir, Bu. Kristiani Bago. Hadir, Bu. Overlin Miss Noha. Miss. Haramel Natasia. Hadir, Bu. Septiani. Hadir, Bu. Rasta. Hadir, Bu. Silviana. Hadir, Bu. Sri Susanti Laia. Hadir, Bu. Sri Vena. Hadir, Bu. Fistin. Hadir, Bu. Vista Valora. Present, Miss. Afdek. Hadir, Bu. Oke, karena semua sudah hadir, maka kita sudah bisa memulai kegiatan kita pada hari ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu dan kalian berdiri semua, kita nyanyikan lagu Belajar Pancasila. Dan semangat ya. Baik, Bu. Miss. dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Siapa lagi yang masih ingat Rifana? Coba. Tentang bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berikan kelas dulu. Iya, ya, ingatnya ubah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang materi bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, apa akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Siapa? Saya, Bu. Oke, gantian, coba. Silviana. Akibat norma itu dilanggar akan menghadapi sanksi atau denda. Oke, tepuk tangan dulu Silviana. Sekarang, mengapa norma itu diberlakukan dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Christian. Supaya masyarakat tertib dan aman. Iya, terima kasih. Ibu lanjutkan. Apa yang terjadi jika manusia melanggar norma? Saya, Bu. Coba, siapa namanya? Esa. Coba Esa. Akan dijauhi orang lain. Iya, salah satunya akan dijauhi oleh orang lain. Berikut, bagaimana fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Coba Amelia dari sana. Untuk mengatur keberlangsungan hidup sehari-hari. Iya, untuk mengatur keberlangsungan hidup kita setiap hari. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita akan mempersiapkan diri menerima pembelajaran dengan video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Apakah Materi kita hari ini yaitu bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dibaca. bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah nanti kita mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak jika tidak melaksanakan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian, tujuan yang berikut yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan dalam aturan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Iya. Nah, sekarang peserta didik akan menyaksikan video pembelajaran. Kinder Creamy dibalik, dibuka, disendok. Kinder Creamy baru serum malam pencerah pertama 10% vitamin C murni, lindungi dari munculnya flek hitam baru 2 kali. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di DS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar TPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar?
hari ini. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan pelajari hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum ke pembahasan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja contoh norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini secara sesama. Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan ketertiban dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan zoopolitikon atau makhluk politik. Artinya, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut mencakup hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial didasari oleh kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia lainnya. Hal itu karena manusia selalu hidup berkelompok. Selain itu, manusia juga hidup berorganisasi. Dalam suatu organisasi, pasti ada tujuan. Ada anggota yang memiliki keberagaman, ada pembagian tugas, dan ada aturan yang disepakati. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib, diperlukan aturan agar tidak ada orang yang berbuat semaunya sehingga dapat merugikan orang lain. Peraturan dibentuk agar dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat inilah yang disebut norma. Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Sementara itu, dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos, yang merupakan bentuk jamak dari mors. Mors berarti kebiasaan tata kelakuan atau adat istiadat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat berisi tentang aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan manusia terhadap norma yang berlaku didorong oleh kebutuhan untuk dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terdiri atas 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan agama tersebut. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma agama mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan manusia lainnya, serta hubungan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Adapun contoh penerapan norma agama diantaranya sebagai berikut. 1. Perintah untuk menyayangi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. 2. Larangan melakukan perbuatan jahat dan tidak baik. 3. Atau bersumber dari hati nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak
tidak bermoral. Norma kesusilaan bersifat umum, sehingga dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Bertindak dan berperilaku jujur. Misalnya, ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. 2. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. 3. Tidak melakukan perbuatan asusila. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tata pergaulan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku atau tata cara manusia bersikap dan berperilaku terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya. Pelanggaran terhadap norma ini mendapatkan sanksi berupa celaan atau cemoohan dari orang lain. Hal itu karena sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Adapun contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan tempat duduk terlebih dahulu kepada wanita ketika berada di dalam transportasi umum. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan sebagainya. Norma hukum memiliki keistimewaan. Keistimewaan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar masyarakat, yaitu kekuasaan negara. Adapun contoh penerapan norma ini adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita setelah menyaksikan video tadi, kita coba membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Yang kelompok pertama adalah siapa kita buat? Kelompok kedua, kelompok 3, oke, kelompok 4 yang di ujungnya. Oke, baik, silakan bentuk kelompoknya. Dan sebelum dibentuk kelompoknya, anak-anak kami di dalam kelompok nanti, dengarkan arahan ibu guru. Di dalam kelompok nanti silakan berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain di dalam kelompok. Harap dengarkan arahan dari ibu. Sekarang coba kamu berdiskusi atau bertukar pikiran dengan kawan. Coba amati gambar itu, kemudian ada petunjuk pertanyaan di situ. Silakan dijawab dengan tepat sesuai perintahnya di dalam. Kemudian ibu harap kalian menjaga ketertiban di dalam kelompok masing-masing. Ya, supaya suara kelompok A tidak mengganggu kelompok yang lain. Baik, sebelum kamu kerjakan, ayo kita ice breaking dulu. 2, 3, ya. Saya bisa. Sekali lagi, ice breaking. Saya bisa. Oke, silakan.
Bagaimana setuju kita norma kesopanan? Setuju? Kalimat kita apakah kalimat ini betul? Yang saya bilang norma apa jelaskan ini norma teman-teman? Dia kita kasih norma ya. Apa yang kalimat dilakukan? Jadi apakah terdapat kesalahan? Bisa aja sudah nemenin. Siap semua anak? Baik, karena sudah siap kerja kelompoknya, sekarang diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil kelompoknya di depan dan memberikan pendapat atau sanggahan bagi kelompok yang mau bertanya. Coba. Mulai dari kelompok 1. Oh baik, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Izinkanlah kami untuk membacakannya. Gambar 1 ini apa yang dilakukan anak tersebut? Di gambar yang 1, anak tersebut menyalam orang tua saat berangkat ke sekolah. Norma apa? Jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Norma kesopanan. Kalimat kelompok 1. Karena ada di gambar tersebut, dia menyalam orang tuanya. Dia melakukan norma kesopanan. Contoh norma kesopanan: menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, dan mematuhi nasihat orang tua. Pada gambar yang kedua, apa yang terjadi? Di gambar yang kedua terjadi kasus pembunuhan. Dan norma apa yang diterapkan? Jelaskan. Norma hukum, jelaskan. Pada gambar tersebut terjadi pelanggaran norma hukum seperti sambo membunuh yosua dan terjadinya hukuman penjara dan denda. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan kami persilakan. Nomor 2, kami persilakan buat teman kami silakan kami. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang mengatur kami persilakan buat teman kami. Apa akibat jika kita melanggar norma? Yaitu akan kena sanksi atau denda. Kami persilakan buat teman kami Istafur. Apa yang terjadi jika norma hukum tidak dilaksanakan dan juga jika tidak melaksanakan? Jelaskan. Akan terjadi tidak harmonis di masyarakat. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan di dalam hati teman-teman, tolong dimaklumi. Ya ahu. Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan kelompok berikut, maju ke depan. Lanjut.
dan berikan ke kami. Kami akan bacakan hasil diskusi kami. Gambar 1. Ini apa yang dilakukan anak tersebut dalam program. Norma apa jelaskan dengan kalimatnya sendiri. Norma kesusilaan, karena dia melakukan sesuai dengan nuraninya dengan melakukan yang benar. Pada gambar yang kedua, apa yang terjadi? Menangkap seorang pembunuh. Dan norma apa yang diterapkan? Jelaskan. Norma hukum, karena terdapat di norma tersebut setiap orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan dipenjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh pengadilan. Baik, saja diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami bersama. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan dan berikan contoh? Norma kesusilaan adalah suatu norma yang dihasilkan dari pergaulan manusia dari hati nuraninya. Kelompok 4. Apa yang dilakukan seseorang pada gambar 2? Menangkap seorang pembunuh. Kelompok 3. Bagaimana saja kita melakukan norma-norma di lingkungan masyarakat? Baik, terima kasih kami ucapkan ya Om. Ya Om. Ya. Baik, terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2 yang telah tampil ke depan. Segera akan duduk. Terima kasih, berikan terus dulu. Oke, silakan lanjutkan kelompok berikutnya. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Rencana kami untuk membacakannya. Gambar 1 ini, apa yang dilakukan anak tersebut? Anak itu sedang menyalam orang tuanya saat mau pergi sekolah. Norma apa? Jelaskan dengan kalimat sendiri. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Pada gambar yang kedua, apa yang terjadi? Mereka sedang menangkap pelaku pembunuh. Dan norma apa yang diterapkan? Jelaskan. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang terwenang mengatur manusia dalam kehidupan bangsa dan negara. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kami persilahkan. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan norma hukum dan berikan contoh? Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah ketentuan manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa yang diucapkan dalam kitab suci setiap agama. Apa manfaat norma? Apa manfaat norma? Manfaatnya merupakan aturan yang dipatuhi oleh setiap manusia dan berbagai aktivitas. Baik teman-teman, hanya itu hasil diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok 3 yang telah tampil. Berikan aplaus dulu untuk mereka. Iya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok yang berikutnya untuk tampil ke depan. Coba bacakan hasil kerja kelompoknya.
ia sopan terhadap orang tua, yang ia sangat baik untuk melakukan kesopanan. Norma apa? Jelaskan dengan kalimat ini. Norma yang diterapkan anak itu dalam gambar yaitu norma kesopanan. Ia menerapkan norma kesopanan dengan cerdas. Ia bisa menjadi contoh kepada anak-anak. Pada gambar yang kedua, apa yang terjadi? Terjadinya seorang yang melanggar hukum dengan catatan kasus pembunuh. Pada gambar itu seseorang yang bernama Sambo. Di masyarakat kita semua orang tahu masalah bernama ini karena kasus ini ditayangkan pada berita hingga orang tua remaja yang suka nonton berita tahu masalah ini. Dan norma apa yang diterapkan? Jelaskan. Norma yang diterapkan adalah norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan diterapkan. Norma-norma tidak tertulis hanya tidak boleh ada salah satu orang yang tanpa kecuali bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda. Salah satunya tadi adalah norma hukum. Itu sangat bersifat tegas dan contoh ketegasan norma hukum salah satunya seperti pada gambar nomor 2 tadi yang melanggar hukum dan langsung dipenjara. Itulah ketegasan atau penjelasan norma hukum. Baik, jika ada pertanyaan bagi teman-teman kami persilakan. Nomor 1, berikan tujuan tentang sifat norma. Tujuannya adalah agar kita tidak melanggar norma, agar kita tidak bersifat sewenang-wenang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang harus kita ikuti. Lanjut, ada pertanyaan. Kelompok 3. Hukuman apa yang diberikan kepada kita jika kita melanggar norma? Hukuman, sanksi, atau denda? Itu saja hasil diskusi kami. Terimalah dalam bahasa daerah kita. Yahoo! Baik, terima kasih atas penampilan kelompok 4 dan kita berikan aplaus buat mereka. Terima kasih buat anak-anak kami yang telah menampilkan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan dan telah menanggapi dari beberapa pertanyaan kelompok yang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah dari materi kita hari ini masih ada yang belum bisa kamu pahami? Silakan ditanya. Apa akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Di video. Iya. Ada yang bisa menanggapi? Saya Bu. Iya. Coba. Akibatnya dia akan kena sanksi atau denda. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan bisa. Apa manfaat norma? Saya Bu. Iya, silakan dijawab. Manfaatnya agar kita hidup harmonis dan aman di masyarakat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Bisa hidup harmonis, tertib dan aman di dalam masyarakat. Ada pertanyaan lagi?
evaluasi sebagai bahan penilaian untuk kalian. Silakan dikerjakan, Ibu bagikan. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Sudah siap? Oke, silakan dikumpulkan di depan. Satu orang aja yang ngantuk dulu.
Anak-anak kami dari hasil penilaian yang sudah kamu kerjakan, ya, masih ada beberapa orang siswa yang nilainya di bawah 60, ya, belum memenuhi standar. Jadi kepada anak-anak kami harapkan ke depan supaya bisa meningkatkan cara belajarnya lagi atau keaktifannya di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Jadi kami himbau supaya anak-anak kami dapat juga menyamakan diri dengan teman yang lain untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus dan memuaskan. Sekarang anak-anak kami, Ibu mau tanya, apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Coba. Apa materi kita pada hari ini? Iya, tentang bentuk norma dan aturan dalam apa saja contoh norma itu? Coba. Iya, ada beberapa macam norma yang harus kita taati dan kita lakukan. Kesimpulannya kita wajib melaksanakan atau menaati norma yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekitar kita, di lingkungan kita, dan di masyarakat. Supaya kita bisa hidup aman, harmonis, serasi, dan damai. Ya, itu adalah tujuan dari menaati atau melaksanakan daripada norma supaya hidup bisa harmonis. Sekarang kita masuk pada refleksi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Berikut, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tiga, apakah model pembelajaran sudah tepat diterapkan pada bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Nomor 4, apakah dengan media yang diberikan kalian dapat mudah memahami materi tersebut? Oke. Kegiatan atau materi apa yang kalian rasakan sulit? Tidak. Baik, terima kasih. Sekarang coba tulis tugas di rumah. Ambil pulpen, ambil buku sebagai tugas di rumah. Nomor 1,
contoh norma beserta sanksi bila norma itu dilanggar. Norma itu dilanggar. Tuliskan contoh-contoh norma dan sanksi bila norma itu dilanggar. Selanjutnya kita akan belajar materi mengenai contoh-contoh norma hukum beserta sanksi-sanksinya. Itulah pembelajaran kita selanjutnya. Apa pembelajaran kita selanjutnya? Materi selanjutnya? Contoh-contoh norma hukum sanksi. Iya. Contoh-contoh norma hukum beserta sanksinya bila dilanggar. Baik anak-anak kami, karena pembelajaran kita pada hari ini telah siap, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita perlu berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Ovelin. Silakan Ovelin, suaranya yang jelas. Yang memberkati, melindungi kami. Bapa, bentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menjaga kami di jalan, kiranya Tuhan yang melindungi kami. Begitu juga kami mendoakan Bapa dan guru kami yang telah mengajari kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa yang doa kami yang singkat telah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan duduk. Seluruhnya siap gerak. Ingat, setelah kita pulang nanti, silakan pulang dengan tertib, antrian di jalan, dan jangan berjalan di tengah jalan ya. Pulang menuju ke rumah masing-masing, berjalan di sebelah kiri, dan silakan pamit sama orang tua bahwa kamu sudah pulang sekolah. Ya, Bu. Terima kasih yang bisa kamu ucapkan. Lanjutkan ke kelas. Seluruhnya siap gerak. Kepada Ibu. Seluruhnya siap. Anak-anak kami, nanti kalau kita pulang silakan pulang dengan tertib, antrian di jalan, dan berjalan di sebelah kiri jalan. Setelah sampai rumah nanti pamit sama orang tua, beritahu bahwa kamu sudah pulang. Kemudian lakukan